Shalom Agent, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Agent sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Agent perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke Agent, kalau Agent sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Tiba-tiba di sini sih, bikin kaget aja. Karut ngelamun ya. Aku aja udah di sini dari tadi tuh, udah sama Agent di rumah loh. Oh iya, emang ini udah waktunya ibadah ya kak? Iya kak, ini udah waktunya ibadah. Oh iya. Yuk kita sapa Agent dulu di rumah. Oke deh. Shalom Agent. Kembali lagi kita di Agent Online Service. Sebelum kita ibadah, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul untuk kembali beribadah. Walaupun secara online, tapi kami yakin penyertaan-Mu untuk ibadah kami dari awal sampai selesai sempurna. Sertai kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Karut, aku masih penasaran nih. Tadi kelihatannya kakak bengong, terus mukanya kayak bingung gitu. Kenapa kak? Oh iya Kak Ana, sebetulnya aku itu lagi bingung banget. Sebenarnya aku tuh pingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bercerita tentang Tuhan kepada teman-temanku yang belum mengenal Tuhan. Tapi aku takut Kak Ana. Kenapa masih takut kak? Ya, aku takut kalau nanti temenku yang aku ceritain itu misalnya ngetawain aku, terus mengejek aku, atau yang lainnya lah Kak Ana. Aku kan takut. Karut nggak usah takut. Kita kan diberi kuasa sama Tuhan untuk menjadi saksinya. Jadi kakak cukup berdoa, minta kepada Tuhan untuk diberi kekuatan biar bisa melakukannya. Oh gitu ya Kak Ana. Wah, aku mau cobalah Kak Ana berdoa dulu sebelum memberikan kesaksian pada teman-temanku. Makasih ya Kak Ana. Oke Karut. Karut, sebelum kita mulai ibadah, gimana kita nyanyi dulu, kita memuji menyembah Tuhan dulu yuk. Oke deh, yuk Agent semua kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah.
tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Besar-besar, dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Gimana? Udah berhasil? Sudah dong Kak Ana, sesuai dengan saran Kak Ana. Aku berdoa dulu sebelum bersaksi tentang Tuhan kepada teman-temanku. Wih, Karut keren. Ya Karut, ini sekarang waktunya kita untuk mendengar firman loh. Oh iya ya, udah waktunya kita mendengarkan firman. Jangan di rumah, sebelum mendengarkan firman, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Yuk Ejen di rumah, kita muji Tuhan lagi yuk. Setelah itu kita mendengarkan firman. Yuk. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya, izin di rumah. Kita akan menaikkan satu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku
berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sebelum mendengarkan firman, azan di rumah kita berdoa dulu ya bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Ajar kami Tuhan Ajar kami Tuhan untuk mengerti isi dari firman-Mu. firman-Mu. Berkati juga Tuhan Berkati juga Tuhan kakak yang kakak akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Ejan, ketemu lagi sama Kak Kesha. Tadi kan Karut sudah cerita ya bahwa Karut lagi bingung karena Karut pengen banget menceritakan tentang Tuhan Yesus ke teman-temannya, tapi takut diketawain, takut dijauhin sama teman-temannya. Nah, sekarang Kak Kesha mau tanya nih, ada nggak di antara para agent semua yang pernah mengalami atau merasakan seperti apa yang dialami dan dirasakan sama Karut? Pengen banget memperkenalkan Tuhan Yesus ke teman-temanku yang belum kenal Tuhan Yesus, tapi aku takut nanti kalau aku cerita tentang Tuhan Yesus aku dijauhin, terus nanti gak ada lagi yang mau main sama aku. Ada yang pernah berpikir seperti itu? Lagi saya berdoa sih gak ada ya yang pernah berpikir seperti itu ya. Tapi kalaupun ada yang sempat berpikir seperti itu, hari ini Kak Kesha punya kabar baik, yaitu bahwa kita semua gak perlu takut untuk menceritakan Tuhan Yesus ke teman-teman kita, terutama teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi-saksinya. Sama seperti cerita yang ada di Alkitab tentang seorang rasul yang dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus berani memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada seseorang yang berasal dari bangsa yang belum mengenal Tuhan. Kira-kira siapa ya rasul itu? Dan gimana ya cerita selengkapnya? Biar gak penasaran, yuk kita langsung sama-sama simak ceritanya. Ini dia. Suatu hari berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangunlah dan berangkatlah ke jalan yang menghubungkan Yerusalem dan Gaza." Maka berangkatlah Filipus. Pada waktu itu ada seorang sida-sida Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya. Di dalam perjalanan ia membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus mendekati kereta itu dan bertanya kepadanya, "Apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca itu?" Lalu jawab orang itu, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Kemudian ia meminta Filipus untuk naik ke keretanya. Filipus menjelaskan kitab itu kepadanya, dan berawal dari situ Filipus pun memberitakan tentang Yesus kepadanya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Sida-sida itu pun meminta untuk dibaptis. Kemudian mereka turun dari kereta dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus ke tempat lain sehingga sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Sida-sida itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan cerita tentang Filipus dan sida-sida Ethiopia. Ethiopia adalah bangsa yang belum mengenal Tuhan. Tapi kayaknya sida-sida ini tertarik ya belajar tentang firman Tuhan, karena ketika dia sedang dalam perjalanan, dia membaca kitab Nabi Yesaya. Tapi waktu dia baca-baca kitab Nabi Yesaya, dia nggak ngerti apa maksudnya. Makanya Tuhan mengutus Filipus. Dan dengan kuasa Roh Kudus, Filipus berani untuk mendekati sida-sida Ethiopia itu dan menjelaskan
maksud dari kitab yang sedang dibacanya. Dan nggak cuma sampai di situ aja, Filipus juga menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada sida-sida Etiopia itu. Sehingga sida-sida Etiopia itu menjadi percaya kepada Tuhan dan memberi dirinya untuk dibaptis. Nah, Ejen, coba kita bayangin kalau waktu itu Filipus nggak berani. Duh, aku takut, gimana dong cara ngomongnya ya? Aku nggak berani, nanti kalau aku diusir gimana? Kan dia bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau aku diusir gimana ya? Terus dia juga seorang sida-sida. Sida-sida itu pembesar di sebuah negeri gitu. Gimana ya, takut. Coba bayangin kalau Filipus takut. Mungkin sida-sida Etiopia itu tidak akan mengerti apa yang dibacanya dan dia tidak akan pernah mengenal Tuhan Yesus. Tapi karena Filipus tahu dia sudah menerima kuasa dari Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya, dia berani untuk mendekati sida-sida Etiopia itu dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena keberaniannya itu, makanya sida-sida Etiopia itu akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan memberi dirinya untuk dibaptis. Nah, Ejen, kuasa yang sama yang Tuhan berikan kepada Filipus juga Tuhan berikan kepada kita loh, anak-anaknya. Makanya kita nggak perlu takut lagi untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus ke teman-teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Nah, Ejen semua mau kan menjadi saksinya Tuhan? Mau? Good. Kalau gitu Kak Kesha mau ajak kita sama-sama baca Alkitab yuk. Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sudah ketemu semuanya? Yang belum bisa baca boleh dengerin dengan baik-baik ya. Oke, kalau sudah ketemu kita mau sama-sama baca bareng-bareng mulai dari alamatnya ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, tuh Ejen, kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi saksinya bahkan sampai ke ujung bumi. Makanya kita nggak perlu takut lagi ya untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang pribadi Tuhan Yesus yang penuh kasih kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Oke, yuk Kak Kesha sekarang mau ajak Ejen semua yang mau jadi saksi-saksinya Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, ikutin Kak Kesha berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami supaya kami memiliki keberanian untuk menceritakan tentang Engkau kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Karena kami tahu kami sudah menerima kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Boleh sertai ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya aktivitas. Ejen di rumah pasti sudah ditunggu-tunggu kan, kita mau aktivitas apa? Yuk kita cek Bahan-bahannya. Yang pertama, nanti ada gambar seperti ini. Nanti minta tolong Mami buat ngeprint ya. Terus kita butuh gunting, Juga lem, dan pensil warna atau krayon. atau juga bisa spidol. Yuk kita bikin sama-sama. Pertama-tama kita gunting dulu bagian garis-garis yang ada tanda guntingnya ya. Gunting yang lurus dan rapi. Setelah jadi dua seperti ini, kemudian
digunting lagi bagian yang di tengah jalan kudanya ya. Ada garisnya juga, caranya ditekuk dulu, lalu digunting, ikuti garisnya supaya bisa lurus jalannya. Nah, seperti ini ya. Kemudian bagian gambar kereta kudanya juga digunting. Ikuti juga garis-garis putus-putusnya ya. Nah, kereta yang sudah digunting seperti ini ya. Lalu kita warnai dulu gambar keretanya. Dan nanti juga gambar jalannya ya. Ini hasil yang sudah diwarnai ya. Sekarang kita akan buat stick untuk ditempel di belakang gambar kereta kudanya. Kita buat dengan kertas, lipatan kertas, atau bisa juga dengan stick es krim ya. Yang dengan kertas bisa seperti ini bikinnya. Dilem, lalu ditempelkan di bagian belakang dari kereta kudanya. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah ditempel stick, kita letakkan di belakang gambar jalannya ya. Seperti ini. Dan kudanya bisa digeser-geser supaya nampak sedang berjalan. Seperti cerita firman hari ini. Tada! Nanti hasilnya seperti ini ya, Ejun di rumah. Bisa jalan loh kudanya. Ih, hebat banget, keren. Yang udah jadi jangan lupa difoto ya. Lalu kirimkan ke nomor di bawah ini. Ejun online service minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.